Sudah tadi pun saya ajar yang macam mana Bu Damaris. Itu aku buka balik itu sudah begitu kau carilah si Pak Anto mana. Christina, apa kau Ay. marah-marah Bu Damaris tuh? Ini saya mau ketok dia punya kepala sudah ini. Dengar pula, sorry. Halo, selamat petang semua. Iya, selamat sore, Bu. Ya. Terus dan kamu sekretarnya. Selamat sore. Oh, yang sekretari. Sudah dapat ketua kah nih? Belum. Sekretaris catat ya Ibu Rosita mencatat. Ada apa? Tuh dia. Di telepon 4 orang. Pak Ketut sudah? Ada 13 orang sudah kita. 23 itu kita semua 23. 22, Bu. Oh, 22. Siapa lagi satu? Siapa lagi? 2. Ada tuh. Ada tuh. Ada tuh. Ada di belakang Bunya Elisia. 24 semua selalu saya nampak di atas sama tutor. Ya. Yang lupa perakannya. Oh, perekam 1. Mak, berat. Tunggu saya kasih off dulu.
Oke, selamat petang Bapak Ibu. Kita mulai ya kelas kita hari ini. Baik, Bu Tutor. Oke, Bu Tutor. Mana? Bu Christina Sule. Mana kita punya tutor Amin, sebaya bilang ini? Mbak Amin. Amin. Tutor sebaya. Betul, betul, betul. Ya, Pak Margono. Kenapa Pak Margono? Tanyakan. Balita, hidup balita. Kamu apa? Masak apa, Bang? Ada sudah Cilonto. Oke, Bapak Ibu, saya absen dulu ya. Silakan Bu Guru. Lanjut, Bu. Ibu Bertin ada? Hadir, Bu. Ibu Yustin. Halo, Assalamualaikum. Ibu Yustin Halo. jemur. Halo, dengar Ini suara saya? ternyata ini kalau dikasih tinggal dalam kelas. Halo. Ibunya baru keluar terus jalan-jalan sudah. Bunyi kursinya. Halo. Siapa? Ya. Halo? Ada apa sudah? Oke ya, saya buka ya. Ya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, ini Mas di saya sudah di sekolah dan juga saya ada waktu sekejap untuk membuka ini nanti. Silakan aja dipimpin untuk melakukan sesuatu apa yang mau ditanyakan, apa-apa saja silakan ditulis. Siapa tadi, Bu Christina ya? Macam sudah jadi tutor Bu Christina. Ya, Bu Kristina lah, kasihlah Pak, supaya dia tidak pergi tidur. Iya betul. Oke lah, langsung saja Bu Christina. Selo di situ, tuh buka di sini. Halo. Bu Christina silakan ya. Oke, silakan. Kenapa, Pak? Oke, Tadi kan Pak Anto, tadi iseng-iseng sebab senyap-senyap saja, Pak. Halo. Bisa dengar saya? Halo. Dengar. Ya bisa Oh, dengar. sampai keluar, Bu. Terima kasih. Lanjut, Ibu Kristina. Ibu Kristina, Iya, Pak. Lanjut, Tulis Bu. permasalahannya. oke, tulis masalah saya nomor. Absen dulu, mungkin- Bu. Lanjut. Pak Anto. Tulislah nama kami. Pak Anto. belum masuk. Oh, belum masuk. Sudah masuk, saya minta tolong bantuannya Pak Anto ya. Pak Anto yang panggil, kemudian Ibu Kristina yang catat. Oke, silakan. Minta Saya- kesediaan Ibu lah untuk tulisan, jadi notulen. Oke, makasih. Jadi Pak Anto ikutkan dari abjad lah, begitu apa masalah. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada lah dia, begitu. Saya memang ada sedikit nanti, tapi ikut giliran kan. Ya. Oke. Boleh, Pak. Boleh. Duluan sajalah, Yustin. Kalau sudah kau ada Ini masih kesusahan. mau tunggu Oke, dua orang duluan saja. Orang Aja. masih. Kita tunggu dulu lah. Oke, nanti Pak Anto buka ya, baru kami masuk untuk bergantian untuk memberi Sudah. apa yang perlu dicatat. Tunggu Pak Ketua buka dulu. Diam-diam saja kita senyap dulu. Pak Tutor sudah buka tadi. Saya ingat dia belum ada masuk.
kita mulai saja kan sambil menunggu yang 2 orang. Siapa yang dorong lagi ah? Silakan. Ya, kami ikut saja. Ya, sementara nanti dia masuklah. Ya mungkin dimulai saja Pak Anto. Karena lain di Keke juga ini tidak bagus. Saya biasanya stabil ini tadi itu keluar masuk tuh saya. Ya, lain saya pun mulai sudah tidak bagus. Oke, Bapak Ibu, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini untuk mengambil alih untuk sementara tugas dari Pak Nova karena kesibukan sekejap. Jadi untuk teknisnya nanti kita akan mengutarakan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam penyusunan PKP kita dan akan diurutkan sesuai absen. Namun sebelum itu, agar diskusi kita berjalan dengan lancar, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam doa. Dan marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, saya minta kesediaan dari Ibu Christina Sul ya. Siapkah Ibu Christina untuk menulis unek-unek atau pertanyaan atau curhatan dari rekan-rekan kita selama penyusunan dari PKP ini? Jadi untuk yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Aswadi Wijaya untuk menyampaikan persoalan-persoalan apa atau curhatan apa yang dihadapi semasa penyusunan PKP ini. Dipersilakan Pak Aswadi. Oke, terima kasih Pak. Saya ini sedikit ada unek-unek juga mengenai penyusunan PKP di siklus 1 ya. Maaf ya, habis ada baby. Kalau suaranya terdengar ada suara baby. Oke, yang penting suaranya jelas Pak, lanjut. Oke. Nah, di yang pertama-tama itu pas saya membuat video. Nah, pas saya membuat video itu selepas saya mengirimkan video, saya perhatikan anak-anak ini masalahnya ada kendalanya di situ video, tapi mereka tidak mengerti. Dan kadang kalau saya mengutarakan tentang pecahan, mereka bingung mau menyelesaikan jalan penyelesaiannya mengenai pecahan senilai. Nah, kalau keadaan selepas itu pertanyaannya, anak-anak ini tidak tahu membedakan ataupun tidak tahu di bahagian misalnya kalau kita mencari 1/8, kan kalau kita mau kasih kecil 1/8 berapa ya? 16 sama 3/18 ya? Iya, 3/18. Misalnya kalau mereka mencari untuk mengurutkan yang kecil, mereka belum bisa di bagian per kebagian. Nah, bagaimana caranya kita bisa cari jalan untuk mereka menggunakan metode apa untuk mereka bisa memahami itu. Itu saja saya punya kesulitan. Ini mencari solusi, cari metode bagus untuk anak-anak siswa saya ini lebih, ataupun rumus baru lah begitu. Saya Pak Anto. Sekejap dulu Pak Anto, saya tanggapi dulu Pak, boleh? Oke, kalau ada masukan. Kenapa? Boleh saya tanggapi Pak? Boleh. Begini Pak Aswadi, kan bukankah kita sudah mengutarakan judul? Jadi ya. maksud saya di sini takkan Pak Aswadi mau rubah judul lagi?
Sementara Tidak, saya PKP tidak. sekarang sedang berjalan. Saya tidak merubah judul. Cuma itulah saya punya judul yang itu kan. Kan Bapak bilang metode kan? Tidak, saya memang dari itu hari saya pemilihannya bukan saya masuk pergi di penambahan, saya buat pecahan. Gitu, Bu. Nanti tanggapan dari Pak Anto gimana? Kan sekarang di kelas 4 kan tidak ada yang bagian sudah kalau penambahan di awal itu. Sekarang kan tinggal yang pecahan lagi. Jadi terpaksa saya ubah dari yang awal-awalnya juga, saya sudah rubah juga. Mungkin sedikit gambaran Pak Aswadi, kan Iya. materi pecahan ini sebelumnya kan kita Iya. ajar, kemudian diajar biasa, kemudian ada masalahnya kan. Iya. Jadi masalah pembelajaran inilah yang kita buat judul. Kemudian untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran ini, misalnya nilai peserta didik kita di bawah rata-rata, jadi kita buatlah mungkin dengan pendekatan metode atau penggunaan media pembelajaran. Nah, kemudian itulah yang kita berikan judul ya. Selanjutnya, kalau videonya, persoalannya sekarang video siklus 1, kebanyakan anak-anak masih belum paham, jadi mungkin itulah yang Bapak Aswadi mau carikan solusi lah sekarang kan, begitu kok Pak? Iya, itulah. Oke. Nanti setelah Pak Nova masuk mungkin ada sedikit penjelasan lah. Itu saja Kak. Pak Aswadi Itu masalah. saja. Oke. Sudah dicatat kan Ibu Kristina? Lanjut Oke, Pak. Lanjut ke Ibu Bertina, saya sesuaikan saja dengan peserta rapat ini. Oke, selamat petang bagi kita semua. Oke, di sini saya pun memang ada unek-unek juga tentang ini PKP ini, tentang penelitian saya ini. Karena di dalam pembelajaran kelas 6 kan dalam tema 2 ini kan, waktu kami masuk di dalam tema 2 memang metode peta pikir memang sudah mulai kami terapkan. Tapi yang masalahnya ini kan waktu tatap muka kan kami terapkan, dan dalam itu nanti penelitian kan ada lampiran-lampiran macam gambar-gambarnya kan. Nah, jadi itu yang jadi masalah saya, bagaimana saya mau dapat itu gambar begitu padahal kita sudah tidak bisa tatap muka lagi dengan anak-anak, dan juga apakah saya perlu buat video untuk siklus 1? Itu sejak saya punya pertanyaan yang pertama, dan yang kedua ini tentang RPP. RPP ini bagaimana saya mau buat? Apakah RPP yang model Darling atau yang RPP tatap muka yang harus saya mau buat untuk siklus pertama saya ini? Kan tatap muka. Jadi itulah saya punya pertanyaan yang masih berunik-unik dalam saya punya hati ini. Mungkin itu sejak nanti saya cakap deh kalau ada lagi. Oke, jadi saya boleh simpulkan, jadi masalahnya adalah gambar lampirannya, bagaimana cara pengambilannya, kemudian RPP-nya apakah RPP daring atau luring kan? Luring tatap muka. Iya, yang untuk itu yang siklus pertama kan, itu kan kami tatap muka. Jadi itulah yang sekarang ini saya masih bertanya-tanya bagaimana itu. Oh, siklus pertama tatap muka. Jadi itulah RPP yang itu yang saya mau buat lah, yang tatap muka punya model lah. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan? Ibu Bertin, macam mana boleh tatap muka, sedangkan sekarang tidak ada pembelajaran normal? Itu yang ada kan kita masuk Cik Gunor, yang kita masuk ada 2 minggu kah itu. Nah, situ kan sudah kami mulai tema 2. Jadi di situ kami sudah mulai itu pembelajaran yang itu tentang konsep peta pikir. Mid mapping itu. Jadi itulah itu yang saya bertanya sekarang itu kan nanti ada lampiran kan siklus 1 pasti ada gambar-gambarnya kan. Anak-anak bagaimana, pembelajaran kita itu bagaimana kan. Jadi itu yang saya tidak ada itu. Itu sekarang ini jadi permasalahan saya. Maksudnya Ibu sudah buat duluan penelitian? Iya, dalam tema 2 itu sudah kami mulai itu dalam mapping itu. Tema 2 sudah mulai di situ tuh, pembelajaran pertama sudah mulai sampailah dia habis ini tema 2 ini. Cikgu Masukkan Ibu. Ya.
Sedikit dari saya kalau misalnya Anto dulu lah. Lanjutlah, Bah. Satu-satu, Bah. Satu-satu kamu, Bah. Ya, saya dulu lah. Kalau menurut saya kan kalau memang ada sudah macam sebelum sudah ada bukti-bukti kalau Ibu sudah membuat siklus 1 macam soalan-soalan kan yang perlu dilampirkan di dalam, terus sama gambar anak-anak kalau ada sama Ibu tak perlu diulang lagi. Itu yang masalahnya saya tidak ada gambar-gambarnya. Pembelajaran anak-anak kan semuanya di dalam buku mereka waktu kami belajar dalam ini dalam penerapan yang ini nih. Jadi itu yang masalah saya sekarang ini. Bolehkah masukkan, Martin? Oke, silakan Banto. Oke, jadi logikanya begini. Kan ada refleksi awal dulunya. Di refleksi awal itu ada tanggal kapan kita buat refleksi itu. Nah, ketika tanggal refleksi itu untuk penentuan judul, Ibu taruh misalnya tanggal sekian, sedangkan pelaksanaan siklus 1 Ibu jauh sebelumnya akan dipertanyakan seperti itu. Jadi memang karena alurnya kan seperti ini, judul di ACC artinya sudah diterima. Nah, kita buatlah siklus 1. Jadi logikanya siklus 1 di atas tanggal setelah judul kita di ACC. Kalau di belakang-belakang akan dipertanyakan kenapa sampai buat siklus 1 padahal judulnya belum di ACC. Tapi itu pikiran anu saya sajalah. Oke. Ya, hari itu kan ini tentang anu sejak Beni, tentang apa itu gambar sejak mengubah gambar sejak itu hari kan ke metode map mapping itu. Jadi saya pun ada juga perbincangan dengan Ibu Afida. Jadi Ibu Afida bilang tidak masalah Bu, tinggal itu sejak medianya kamu ganti ke map mapping. Jadi itulah itu saya bilang jadi tidak masalah gitu Bu. Iya, jadi itulah sekarang ini memang saya sudah ganti dan juga Pak Nova bilang iya lanjutkan. Jadi itulah itu dalam pembelajaran yang kelas 6 ini kan memang saya terpikir, tapi saya tidak sampai di situ saya punya pikiran lah sampai Ibu Afida bilang kenapa tidak di situ sejak Bu. Saya bilang jadi boleh gitu Bu. Dia bilang iya. Jadi saya bilang jadi saya ini sudah saya punya media ini saya punya judul ini memang mau diubah lah. Dia bilang kalau Ibu mau ya ubah silakan, kalau tidak ya silakan. Jadi itulah itu. Ya, persoalan judul tidak apa-apa sebenarnya. Cuman siklusnya yang harus Ibu pikir harus buat ulang. Kan aneh siklusnya duluan baru judulnya. Jadi buat itu ulang. Ya itu Pak. Jadi tulis semua anu nih yang masih berunek-unek dalam hati saya, apakah saya harus bikin video ulang lagi tentang ini siklus 1 atau bagaimana begitu. Mohon izin Bu Bertin, boleh saya kasih pendapat sedikit? Iya, silakan Bu. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kalau saya Bu, itu yang dibuat yang tatap muka lalu itu kan saya jadikan prasiklus Bu. Lepas pra pembelajaran itu Bu, yang pra itu. Lepas itu saya buat lagi siklus 1. Dan kalau itu siklus 1 belum lagi memuaskan, belum mencapai lagi, saya buat lagi siklus 2. Begitu Bu. Karena terlalu awal itu Bu. Jadi saya jadikan pra kalau saya lah Bu. Terima kasih. Kita dengan kalau prasiklus ini tiada lampiran kah? Mesti mau disertakan lampiran juga kan? Kayaknya tiada, Bu. Kayaknya, kalau saya tidak silap. Yang saya ingat itu yang siklus 1 dengan siklus 2, Bu. Kalau saya tidak silap lah. Kalau maaf Bu, pra itu yang kita buat simulasi duluan atau bagaimana? Pra ini Pak Aswadi, kalau pra ini sebenarnya kalau kita mengajarkan, belum ada metode yang kita pakai, kita mengajar, terus kita evaluasi hasil pencapaian siswa, mungkin hanya 30% yang lolos, 70% dinyatakan gagal. Nah, itu prasiklus kita. Jadi kita coba pikirlah, mungkin saya mau perlu metode supaya boleh mencapai misalnya 90% lah yang boleh capai KKM. Jadi itulah yang jadi judul kita. Nah,
di siklus pertama itu kita buatlah itu metode. Nah, Lepas mungkin itu belum kalau misalnya ya masih belum memuaskan, dibuatlah siklus kedua. Jadi mungkin ada perbaikan sedikit dari siklus 1 lah. tapi kalau misalnya tercapai kita punya apa? Kita punya hasil di situ nilainya sudah mencapai 90%. Apakah itu diambil siklus 2 ataupun di siklus 1 saja? Logikanya sebenarnya tidak, tapi nantilah kalau Pak Nova ada baru dia jawab. Karena kalau sudah tercapai mau bikin apa lagi siklus 2 atau tujuan sudah dicapai kan. Tapi rata-rata hanya kan memang 2 siklus lah. Iya, Itu yang begitu. Oke, kita lanjut dari Bu Bertin ke Cigu Felicia. Oke, Panto. Saya Oke. Panto, ada sedikit masukan. Sekejap ya, Ibu Fal. Halo? Bu Christine orang Panto. sudah disuruh. Nantilah Bu Christine. Ya, tunggu dulu. Begini, kawan-kawan. Bolehkah kalau macam kita tulis saja permasalahannya dulu, sebab kalau macam kita mau tinggal ulas satu-satu mungkin lama begini. Tapi kalau macam berurutan lah dulu, kita tulis apa permasalahan dari misalnya selesai Cegu Felicia permasalahannya, lanjut saja dulu. Oke, boleh juga. Nanti kalau ada Iya, masuk. sebab tidak akan habis kita utarakan ini. Oke. Setuju, Bu, setuju. Ya, kan tadi Pak Nova suruh tulis saja permasalahan. Iya, tulis saja semuanya utarakan permasalahannya dulu satu-satu. Lanjut. Oke, lanjut Ibu. Mantap. Oke, bahasa lanjut. Oke, pertama sekali terima kasih untuk hari ini. Jadi boleh dapat kongsi sedikit. Jadi untuk saya permasalahan paling utama itu ya macam Cegu Bertin juga untuk pembuatan RPP. RPP itu jadi kalau saya belum tahu macam mana itu RPP daring. Ada sudah kah itu yang RPP daring itu bentuk dia? Saya belum tahu. Ada kan? Ya. Ada. Itu satu masalah saya belum tahu macam mana, belum nampak dia punya hard copy lah. Kemudian yang kedua itu untuk siklus pertama itu masalahnya di situ adalah partisipasi anak-anak yang ibu bapaknya tiba-tiba menukar nomor telepon tanpa ada makluman sehingga kita tidak dapat menjangkau mereka, begitu. Ada anak di kelas saya lah. Jadi itu kedua. Kemudian yang ketiga untuk memulakan itu nanti berkelanjutan di siklus 2. Kalau masih lagi begitu partisipasi anak-anak, nanti siklus kedua pun akan berlaku begitu juga. Jadi ada kerisauan di situlah. Jadi persentase untuk mau lihat bagaimana ratusan dia nanti itu susah. Jadi kemudian yang ketiga untuk saya masalah saya di sini adalah bahagian penulisan bab 3 sudah. Kalau seandainya siklus sudah berlangsung kan nanti kita masuk di bahagian bab 3 itu kan yang mula penulisan dia sudah, jadi di situ ada kekangan lah. Saya langsung tiada idea macam mana memula. Ya itulah masalah saya. Itu saja Cegu. Terima kasih. Oke, lanjut ke Ibu Halisa. Setakat ini tidak ada masalah, Pak. Halo, Panto. Oke, lanjut. Tidak ada masalah. Ya, lanjutlah nanti kalau ada baru Oke, saya sampaikan. Ini belum oke, masih oke lah. Ya. mantap. Oke, mantap Bu Halis. Oke, dari Ibu Hasrina.
Halo, Pak. Dengar? Oke, lanjut Bu. Oke, dengar. Cuma satu untuk bagian lampiran itu ketika sudah melakukan siklus 1, apakah nilai hasil belajar dari siswa itu kita ambil semuanya untuk diletakkan di lampiran, atau guru yang merekap keseluruhannya baru dimasukkan di lampiran? Begitu, Pak. Boleh diulang? Pak. Gini Pak, kan sudah siklus 1, sudah dibagikan soal, lalu siswa-siswa mengumpulkan hasil belajarnya, jawabannya. Nah, jawabannya itu kita kumpulkan setiap siswa di lampiran, atau kita merekap dari seluruh siswa itu kemudian letakkan di lampiran. Oke. Boleh sudah, Christina? Boleh, Bah. Oke, Pak. Itu saja. Oke. Lanjut ke Ibu Herna. Iya, Pak. Selamat siang. Sekarang saya buat masa ini, Pak, belum saya ada masalah betul. Sebab saya sudah baru jalani siklus 1 dan sudah saya ketik, dan insya Allah besok saya akan membuat lagi untuk siklus 2. Tetapi saya, Pak, bisa seperti begitulah. Saya masih tatap muka sebab kami kan dalam ladang itu satu estate juga. Budak-budaknya itu tidak ada estate lain. Pokoknya kami satu tempat tinggal lah, Pak. Lagipun manajer pun selama ini pun izinkan. Cuma di situ dia suruh gunakan SOP yang betul. Dan setiap pagi juga, Pak, ada pekerja di sini mencek kami punya suhu. Jadi saya lanjut begitulah saja, Pak. Iya, itu saja, Pak. Oke, Bu. Iya, makasih, Pak. Lanjut ke Ibu Hilisia. Petang. Saya pula masalah saya itu di siklus 1 itu orang tua tidak ada kerjasama dalam mendorong anak mereka mengikuti pembelajaran, sehingga menyebabkan saya memang terus teranglah saya kecewa dengan orang tua sampai mereka blok nomor saya, sedangkan saya sudah berusaha untuk membantu anak mereka. Dan kalau dari segi pembelajaran itu metode yang digunakan ataupun media yang digunakan, saya sudah sedaya upaya membuat media yang paling senang sudah, di mana memang seperti Pak Aswadi cakap, pecahan itu susah untuk diterapkan secara online. Karena itu perlu memberi penerangan, tetapi melalui video boleh membantu mereka sehingga mereka boleh memahami pecahan dengan cara yang paling mudah. Cuma masalahnya di sini orang tua yang tidak ada kerjasama untuk mendorong anak mereka mengikuti pembelajaran. Sehingga saya kejar mereka dan mencari rakan teman sebaya mereka, meminta tolong supaya mereka punya tugas diserahkan. Jadi saya risau nanti karena kalau dalam lampiran itu semua pun dimintakan. Jadi itulah masalah saya. Sebenarnya bukan siswa, tapi orang tua yang tidak ada kerjasama. Terima kasih. Oke, Cikgu. Oke, lanjut ke Ibu penulis. Ibu penulis. Lanjutlah, Bah.
Oke, saya punya permasalahan sama dengan Ibu Hasrina juga tadi. Macam bingung di dalam lampiran apakah tiap siklus itu akan dilampirkan per siklus mulai dari penilaian sama hasil kerja anak-anak atau bagaimana? Itu saja dari saya. Misalnya dalam satu kelas itu 30 siswa, jadi apakah hasil kerja anak-anak dari ke-30 siswa itu akan dilampirkan semua di tiap siklus atau bagaimana? Itu saja dari Oke, Ibu Kristina, Yes. tulis juga nama saya, itu masalah saya, jadi tak perlu ditanya saya nanti. Oh, Mengenai lampiran, apakah per siswa atau satu kali saja nanti dilampirkan. Itu juga masalah saya. Melangkai Oke. sudah ini, Bu. Tidak, tulis saja 3 nama aku di anunya Ibu Kristina sama Ibu Asrina. 3 saudara kembar, Hasrina, Kristina, Justin dengan pertanyaan yang sama. Justina. Lanjut. Oke, next. Maria Jawahira. Ya, selamat siang, Pak. Untuk setakat ini semuanya masih berjalan lancar. Tapi yang saya ingin tanyakan adalah untuk siklus 2 kita mau buat video lain kah lagi ya? Atau dengan video yang untuk siklus 1 tuh setelah itu kan anak-anak sudah dapat hasil. Kemudian yang siklus 2 tuh adakah kita perlu buat video ataupun kita hanya menerapkan menindaklanjuti apa tuh yang metode yang sudah kita laksanakan. Sebab untuk setakat ini anak-anak pun berpartisipasi dengan bagus juga. Dengan hasilnya pun untuk siklus pertama memang terdapat beberapa anak yang kurang paham, tapi secara keseluruhannya saya berpuas hati dengan respon anak-anak, Pak. Itu saja. Oke, mantap. Lanjut Ibu Nur Asia. Ya, Oke, silakan Bu. ya, untuk saya, halo. Sudah dengar, Oke. Pak? Halo. Sudah. Ya, dengar. Iya, ya. Ya, untuk permasalahan saya di sini saya menanyakan apakah video pembelajaran yang sudah dibuat itu kita sampaikan ke pembimbing kita ataukah tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tambahan anak tidak agak susahnya karena bingung kan kita nggak boleh kemana-mana sekarang, jadi agak bingung gimana untuk menyelesaikannya gitu. Kan untuk siklus ini kan harus keseluruhan yang diambil. Kemudian untuk yang ketiga mungkin RPP. RPP itu saya juga masih bingung apakah RPP yang daring itu yang biasa. Kemudian yang terakhir sama juga dengan Ibu Hasrina, apakah kita akan mengambil semua foto dari hasil pembelajaran anak-anak ataukah sebagian saja? Tidak dengar kan? Dan Bolehkah diulang Ibu Asia? foto itu apakah hasilnya saja atau halo? Atau mungkin Iya, kalau ya bisa. Udah dengar, Pak? Halo? Oke, ulang. Halo? Oke, diulang Bu pertanyaannya agak. Mungkin kalau lain begitu putus-putus, mungkin bisa di-type di WA group. Makasih. Ya, boleh juga. Ya, bagi Bagaimana? yang bermasalah boleh juga langsung di sana diketik permasalahan Dengar di sudah, grup. Pak? Oke, coba. Ya, Coba. saya WhatsApp saja, Pak. Oke, Ya? boleh. Boleh di WhatsApp grup pun boleh. Jangan di WA pribadi ya.
Siap. Boleh, Pak. Boleh. Oke, lanjut ke Ibu Nurnima. Macam bujang kah tuh? Oke, Ibu Nurnima, Pak. Ibu Nurnima. Oke, kalau saya itu sebenarnya banyak. Jadi dengan itu apa tadi? Suaranya jauh sekali. Ma. Jauh sekali ya. Iya, pakai headset. Tidak. Boleh dengar sudah? Boleh. Boleh sudah. Persoalan saya sama dengan Ibu Kristina, Ibu Justin, Ibu apa tadi? Ya, Sinta kah? Siapa tadi itu? Ibu Asrina. Jadi salah satu lah. Apakah semua ya, lembar soal anak itu semua dimasukkan di dalam itu atau nilai mereka saja? Itu satu. Kedua apa lagi? Kedua, saya ada masalah mau tulis di bab 3. Nah, itu saja sama dengan Ibu Felicia lah. Itu saja dari saya. Oke. Yang ketiga ada pula satu lagi. Yang ketiga, masalahnya sekarang kalau dalam kelas penelitian saya itu saya ada 6 atau 70% lah, lebih kurang begitulah, 70% atau dekat 80%. Siswa itu aktif dan ibu bapak mereka juga ada kerjasama. Tapi masalah saya sekarang, ada siswa yang saya susah mau cari karena mereka ada di kebun. Jadi kebun mereka itu pun jauh, susah mau dihantar. Jadi macam mana itu? Mereka tidak ada di kampung yang mereka tinggal sekarang, mereka di kebun. Jadi saya usaha juga supaya boleh kirim ke ibu bapak mereka, tapi saya takut tidak ada waktu. Nah, itu masalah saya. Oke, Guru. Oke, selanjutnya. Kolim. Lanjutkan dulu Pak Ketua. Melanjutkan dulu Pak. Lanjutkan dulu. Oke, Pak Ria Roberto. Ya Pak. Ada masalah? Dengar suara saya apa ini? Dengar, Pak. Oh, di sini mau hujan sudah Pak ini. Begini Pak, ini soal permasalahan saya sini. Sekarang ini saya masih di Nunukan sini kan, belum boleh masuk ke situ. Jadi saya sudah buat itu RPP-nya. Jadi RPP-nya ini saya sudah buat. Ini saya hanya bagi pendapat sajalah. Kalau ada solusi kah atau bagaimana kah? Di sini RPP saya tentang matematika. Nah, matematika ini saya buat satu soal atau beberapa soal begitu dengan video begitu. Saya kirim ke anak-anak. Kebetulan saya pun masuk ke dalam grupnya anak-anak juga. Yang sekarang ini yang ganti saya ini ada ibu yang pengganti saya yang dia mengajar juga di Asbon di situ. Kendalanya sekarang ini kalau pakai grup, saya sempat tanya juga di ibu yang mengganti saya lah, yang dia mengajar di kelas 4 juga. Dia bilang anak-anak ini kebanyakannya dia pakai telepon orang tua punya. Jadi kalau pagi itu mulai sekolah online, jadi telepon yang anak pakai itu orang tuanya bawa pergi kerja. Jadi tugas yang saya bagi itu sampai jam
jam 8 sampai jam 8 malam gitu, jam 8 atau jam 9 baru mereka kirim. Jadi masalahnya itu bagaimana lah itu ya? Saya pun bingung sendiri, Bay. Oke, jadi masalahnya pada video respon dari anak-anak yang lambat, Kak, Pak. Ya. Itu saja. Ya, itu saja, Pak. Kalau rindu tidak. Ya. Oke, lanjut. Ibu Rosita. Oke, terima kasih Wi buat kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga buat Bu Christina yang membantu saya hari ini. Permasalahan saya itu saya sudah sampai di siklus 1. Untuk setakat ini tidak ada permasalahan di siklus 1, tapi yang saya risaukan nanti itu yang di siklus 2. Nah, saya di siklus 1 ini memang saya pakai RPP daring karena saya melakukan pembelajaran itu online. Jadi saya harus, menurut pemahaman saya harus buat RPP online atau daring. Nah, cara saya itu saya buat video, lepas itu saya kirim melalui WA group dan kalau saya dari siswa saya 32, memang kalau kita perhatikan anak-anak itu kalau yang sekolah rendah itu kan, yang tingkat rendah itu memang kebanyakan anak-anak tidak punya handphone, tetapi orang tua punya handphone. Nah, masalahnya tadi seperti Pak Berto, orang tua kerja dan pulangnya sore. Jadi saya itu tidak, saya mengasih tugas dan saya tidak menuntut anak-anak untuk hari itu saya kasih tugas, harus hari itu juga. Karena kita harus memahami sikon orang tua dan anak di sana kan. Ada yang memang cepat merespon, ada mungkin sebagian dan lebih itu. Nah, yang masalah tadi itu yang handphone itu kan ataupun lain, saya akan kasih waktu 1 minggu ataupun saya kasih waktu, ada juga yang malam mereka sudah ini, begitu. Lepas itu kalau yang teman-teman tadi kan saya juga bingung di situ karena ini kan yang bukti lembar kerja siswa itu kan yang LKS itu harus kita ya lampirkan dengan proses-proses mengajar kita itu ya gambarnya sebagai bukti di lampiran kan. Nah, di situ nanti kalau saya di siklus 2, mungkin di situ saya terkendala di situ karena saya sudah menanyakan ke orang tua. Biasanya kalau memang yang WA saja masih ringan katanya, tetapi kalau sudah yang Zoom itu biasanya ada yang memang keluar untuk cari signal di luar dan memang ada langsung yang tidak. Jadi mungkin nanti itu kendala saya di situ semua mungkin tidak ikut di Zoom. Karena ke siklus kedua saya akan pakai Zoom begitu. Terima kasih, Pak. Dan kedua juga saya juga risau dengan kondisi saya. Suara saya masih kuat, tapi badan saya semakin hari semakin melemah. Sudah 2 minggu saya terbaring. Dan ya saya mohon doanya juga lah, sebab situasi sekarang ini yang kita risau itu COVID. Dan saya juga risau ke klinik dan saya mencoba untuk be positif dan merawat diri sendiri di rumah karena apa? Saya risau ke klinik, biasanya kalau kita demam-demam saja, aduh, nanti bisa aspek positif lagi. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Oke, Ibu Rosita. Buat semangat, jangan nangis. Oke. Kerja aku lelet loh, lambat terus aku bikin stres. Oke, Pak Anto. Sudah dihitung, Coba disimpulkan Pak Anto. Apa permasalahan dari Ibu Rosita tadi? Masalahnya di siklus 2, kemungkinan anak-anak tidak
aktif kalau dia guna Zoom. Kemudian kesehatan Ibu Rosita yang menurun, sama-samalah kita doakan supaya dia kuat susun PKP. Jangan jadi PHP. Amin. Oke, lanjut ke Ibu. Pak Sumargono. Mas. Sumargono di mana? Ya Pak, ada yang bisa dibantu? Ada Pak. Mau tahu apa? Hari pertama itu skenario perbaikan pembelajaran hari pertama itu seperti apa? Oh, benar? Belum lagi kau buat saya. Kok on di situ? Halo? Oke, lanjut Pak Sumargono. Masalahnya saat susun PKP. Pak Sumargono, lanjut. Ya Pak, ini saya malah ini mau bertanya. Sharing lah. Teman-teman mungkin dalam pembuatan PKP nanti. Apakah semua proses untuk pembuatan siklus itu harus melalui video ya Pak? Pak, memang kalau membuat soal terus dikasihkan ke anak-anak terus dikerjakan, apakah tidak sesederhana itu ya? Oke, ditampung dulu ya pertanyaannya Pak Margono. Iya, sebab ya kondisi seperti ini agak susah juga menjelaskan karena jarak jauh dan komunikasi dengan anak-anak itu agak menjadi terkendala Pak. Untuk kalau kita membuat satu video paling-paling bisanya hanya membuat video dan kita menjelaskan persoalannya apa, pertanyaannya apa, terus kita sebarkan ke anak-anak kita aja. Atau mungkin nanti ada teman-teman bisa sharing mungkin yang lebih efektif seperti apa ya. Mungkin itu Pak, kekurangan saya Pak. Oke Pak. Terima kasih. Sudah kan Ibu Kristina ditulis? Oke, yang pertama itu apakah semua proses pembuatan siklus itu harus melalui video? Terus yang kedua tadi itu macam kurang jelas. Maksudnya kalau tidak sesederhana bagi soalan kan langsung ke anak-anak. Karena kan masalahnya kalau bikin video ya itu susah menjelaskannya. Iya. Oke, siap. Oke, dari Ibu Supiana. Iya, Pak. Silakan curhat, Bu, kalau ada curhatannya. Yang saya mau tanyakan itu tentang jumlah siswa yang kita akan tulis nantinya, Pak, di dalam laporan. Sebab kan tidak semua siswa saya itu aktif. Dari 20 lebih siswa itu yang aktif sekitar 20-an saja, Pak. Jadi nanti di laporan itu kita tulisnya itu anak satu kelas atau hasil dari anak-anak yang mengirim tugas saja. Karena kalau kita kasih masuk dalam satu kelas yang tidak pernah aktif sama sekali itu jadinya macam mana? Nanti kan kalau saya kasih masuk yang tidak aktif nanti jadi kira gagal dong semuanya kan. Jadi itu bagaimana Pak? Oke, mungkin Bu. Itu saja dulu Pak. Terima kasih. Silakan Ibu Kristina. Jumlah siswa yang ditulis di dalam laporan itu semua siswa yang dalam kelas atau siswa yang aktif saja dalam pembelajaran online. Oke, lanjut ke Ibu Pak Urbanus. Sorry Pak, lanjut. Ibu Urbanus kah?
Lanjut, Mas. Kak takut disaingi Pak Urbanus, makanya dipanggil Ibu. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Ibu Sekretaris Jenderal Bu Kristina. Untuk saya tidak ada permasalahan Pak, karena saya kerjasama dengan wali kelas, guru kelas matematikanya sama orang tua pun tidak masalah juga. Siklus 1, siklus 2 sudah, hanya sekarang tinggal yang pengambilan videonya itu belum Pak, karena memang agak susah harus menghadirkan anak-anak begitu, kalau video memang agak susah Pak. Mungkin hanya itu saja Pak saya, Pak Ketua. Mantap ini Pak Menteri Kesehatan. Oke, Macam jadi sekjen ini Bu Kristina nih. Kan? Ya itu saja Pak, terima kasih. Oke Pak Urbanus. Lanjut ke Ibu Damaris. Ya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Yang saya tanyakan di sini pasal masalah anak-anak murid saya itu kebanyakan jauh Pak. Jadi sedangkan saya Pak tiada kendaraan mau jalan. Jadi bagaimana caranya saya mau buat LPP sama media pembelajaran itu. Sedangkan kalau saya online Pak tiada data dia. Baru yang pertama itu telepon dia bukan telepon macam ada WhatsApp, ada internet. Jadi itu dia punya handphone itu konon dia bilang batu gosok. Jadi bagaimana caranya itu? Oke, jadi saya simpulkan bagaimana proses pembelajaran lah. Kalau online ada masalah, tidak ada HP, tidak ada data. Kalau mau jalan, tidak ada kendaraan. Jadi bagaimana solusinya lah kan? Ya. Ada data kasihan. Kalau jalan Ibu Damaris pakai kaki. Oke, sorry. Ya, mestilah. Ibu Damaris jual reload. Kita pakai kaki. Reloadin. Mau kita ada kaki, tapi masalahnya kaki saya 2 saja, bukan ada 4. Kalau ada Ibu Damaris sponsor reload. Saya jauh, saya jauh, boleh jangkau juga dari sana jalan kaki. Itu kan masih dalam kawasan Kiningau. Pasal anak saya itu kebanyakan di kampung Kiningau, kebanyakan di awas-awas, ya cukup jauh. Oke, sudah. Oke Ibu Damaris. Lanjut ke Ibu Yasinta. Iya Pak. Ada Pak, saya mau tanya ini kan Pak. Kalau judul yang kita kasih ke di lampiran 7 itu sudah fix ya? Sebab ini PKP saya ini kan asalnya itu bukan saya punya, cuma saya sambung suami saya punya. Jadi kalau saya punya itu matematika, mata pelajaran matematika. Yang ini kan IPA. Jadi kendala saya itu kalau yang IPA ini kan harus tatap muka. Dan RPP-nya juga. RPP-nya itu kan mau pakai yang IPA ini kan mata pelajaran. RPP-nya itu kan harus pakai yang K13 ke atau macam mana ya? Nah kan di kelas 3 itu kan tidak ada mata pelajaran IPA. Jadi kalau saya mau lampirkan RPP-nya itu apa ya? Mau pakai yang K13? Sesuaikan dengan apa? PKPK. Oke Bu, itu saja kah? Iya. Oke, jadi Ibu Kristina pertanyaannya Ibu Yasinta itu RPP yang dibuat, judulnya kan fokus ke IPA, jadi RPP-nya bagaimana? Apakah RPP K13 atau RPP mata pelajaran? Iya, sedangkan di kelas 3 itu kan tidak ada mata pelajaran IPA. Oh iya. Iya. Oke Bu, nantilah ada solusi dari Pak Nova. Iya, sebab asalnya ini kan PKP asalnya ini kan
mata pelajaran. Bukan. Tahun berapa PKP? Dirancang tahun berapa? Tahun kemarin 2019 sudah dibuat memang awal-awal. Cuma saya saya ubah dia ke K13. Masalahnya sekarang kan mata pelajaran IPA itu tidak ada di dalam kelas 3. Iya kan sama sekali tidak ditulis kan? Iya. Itu kendala saya RPP-nya sih. Oke, nanti minta solusi lah dari Pak Nova dengan rekan-rekan nanti. Oke. Oke, lanjut ke Ibu Yuliana. Yulianti. Iya, Pak. Oke, lanjut Bu. Ya, yang saya mau tanya ini Pak, yang di lampiran ini kan di sini yang poin nomor 3 itu tentang skenario perbaikan pembelajaran hari pertama siklus 1 dan hari terakhir siklus 2 yang ada di dalam juknis. Itu formatnya seperti apa ya supaya kita siapkan dari sekarang Pak, karena kan waktu sekarang kan sangat mepet ini. Mau berarti tinggal itu kan yang mau dibikin. Iya Pak? Skenario perbaikan. Bukan, maksudnya kita tanya memang supaya kita persiapkan kan Pak, gitu maksudnya. Oke. Bagaimana format skenario perbaikan siklus pertama dengan siklus kedua kan? Sudah Ibu Kristina? Lanjut ke Ibu Justin kan sudah. Siapa lagi ya? Semua sudah kan? Sudah. Asrianto lah dan Polim. Belum. Asrianto lagi belum. Apa masalahnya? Pak Asrianto tidak ada masalah. Asrianto langsung. Tiada. Kalau saya tulis. Kalau Pak Asrianto mungkin bisa sharing saja gimana baiknya ya. Enggak. Masalahnya yang Pak Anto sekarang dia belum laku-laku. Sekarang dengar masalahku itu video kan durasinya sekitar 10 menit lebih. Saya mau kasih kecil size-nya, kualitas gambarnya turun. Kabur angka-angka yang di video itu agak kabur. Jadi saya risau ketika itu sampai ke anak-anak, mereka tidak jelas dengan videonya. Jadi dengan demikian pembelajaran saya kategori gagal itu kalau videonya tidak jelas. Jadi itu saja sekarang saya persoalan macam mana mengecilkan size video lah. Jadi videomu kok sudah kirim lah Cikgu? Belum, bukan. Cikgu sudah. Kan besok baru jadwal. Itu yang EVI. Ciganto. Iya. Itu yang AVI badak itu sudah try kah tuh? Yang mana? Ada saya coba dia terang. Ada kan tuh kan kita coba itu yang MP4 kan? Itu kita try kita kasih kecil kabur kan langsung kabur. Coba try itu yang apa? Yang AVI itu. Itu kalau di telepon anak-anak boleh dibuka kayak itu. Betul. Yang budak-budak saya baru-baru antu saya bagi dorong dapat buka dia bilang. Iya. Itu sudah kan? Saya stress yang video. AVI itu. Ya, coba dulu lah itu. Iya kan. Yang pakai software itu. Ya, yang sudah bagi software itu. Tapi saya guna AVI, size dia 91 ya MB. Oh, oke. Si kurang jadi 80, otomatis dia kurang. Tapi masih oke quality dia. Oke. Thank you, Jack. Ya. Ibu Cikgu Felicia. Ya. Mungkin dari Pak Nova. Kalau kita mau
buat membuat video itu kita guna aplikasi apa? Yang tadi itu FBI itu yang itu besar kan dia punya MB? Itu untuk convert anu saja. Apa itu? Coba kasih terang dia. Saya pun dapat dari Juganto juga tuh. Nanti boleh di screenshot kah? Maksudnya kan Pak Aswadi, kalau kita ambil video kan pakai HP biasa. Kan biasanya size-nya Ya, besar. itulah. Kan? Iya. Itu yang kami cerita tadi, software supaya size Iyalah. yang misalnya 500 MB itu jadi 30, 20 begitu. Boleh Kak, kasih screenshot saya mau juga pembuatan. Iya, dia punya aplikasinya, nanti saya tinggal download. Nanti di pribadi ya. Oke, mungkin Di grup, Pak Nova sudah boleh masuk. Belum kan? Oke, bagaimana Pak Tutor Sebaya? Mau diulas satu-satu kah atau macam mana? Mana tahu ada teman-teman yang kasih pendapat, mau sharing-sharing sampai di Cikgu Felicia sudah tadi. Oke, Roger 321, Pak Nova. Silakan masuk. Lagi rapat. Oke, ini dulu lah. Siapa ada solusi pasal RPP tadi? Pak Anto. Pak Anto gimana Pak Anto? Izin Pak Anto. Ya Bu, dipersilakan. Terkait yang permasalahan Bu Yasinta itu kan sebab saya pun sebenarnya menghadapi masalah yang sama. Sebab judul yang saya ambil itu penerapan untuk pembelajaran PKN di anak kelas 3. Jadi ada beberapa kali saya konsultasi dengan guru bina sendiri dan juga ada minta pendapat Pak Nova sebelum memulakan judulnya. Menurut guru bina tempoh hari, sebab sekarang memang sudah jelas penerapan PKN, tapi kita boleh lihat di KD-nya tuh Pak. Kalau KD-nya ada IPA, maka kita pakai KD-nya untuk penerapan IPA tersebut. Macam saya sendiri di dalam kelas 3, saya ambil di tema 2, di subtema 1 tuh ada KD PPKN tentang Garuda Pancasila. Jadi saya ambil penerapan PKN itu dengan menggunakan judul Pancasila itu sendiri. Jadi mungkin RPP-nya macam minggu lalu saya ada tanya juga dengan Pak Nova tentang pembuatan RPP itu memang dia bilang sesuai dengan kayak K13 juga sekarang. Cuma mungkin ikut KD-nya sih lah Pak. Begitu sejak yang setahu saya lah sudah saya konsultasi sebelum berjalannya judul saya ini Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masukan yang sangat bagus dari Ibu Maria. Cuman agak susah sedikit Ibu Yasinta ini karena IPA betul-betul tidak ada di kelas 1, 2, 3 kan? Seandainya dia tematik Cikgu. Iya, seandainya dia ada, dia boleh fokus ke KD-nya, tapi karena KD-nya IPA kan tidak betul-betul tidak ada. Saya responsif. Apa itu bahasa Indonesia saya rasa ya. Lanjut. Jadi IPA Macam ada Mbak IPA, dia terkait sudah IPA, SBK, dua itu ada dari Papa di kelas 2. Iya, benda cair, benda wujud. Ada tuh Pak. Wujud benda, sifat benda. Sifat Iya, benda. ada. Iya, itu. Lihat di situ saja ada. Ada, saya sampaikan. Tapi di kelas 3 dulu kan tidak ada. Tulis IPA. Ada, ya, maksudnya kan materi IPA memang ada. Cuman fokus pembelajaran kan biasanya di RPP ada itu. Fokus pembelajaran, matematika, IPS, seni budaya begitu. Tapi kalau di 1, 2, 3 memang betul-betul tidak ada. Memang materinya ada, banyak. Cuman dia tidak tergabung dalam apa bahasa kan mungkin. Begini, kalau saya dengan Ibu Yasinta,
Oke, lanjut Cikgu Nurima. Cikgu Nurima, dipersilakan. Saya pun sama dengan Ibu Yasinta di kelas 3, tapi saya tidak ambil, karena kita punya PKP ini harus ada fokus dengan mata pelajaran kan. Jadi saya pun bingung, pada mulanya saya bingung, saya tidak tahu apa mau buat RPP itu macam mana. Jadi sesuai dengan apa yang saya tanya Pak Nova dengan Ibu Fida. Jadi saya difokuskan ke bahasa Indonesia, walaupun di dalam sana tidak memberitahu bahwa bahasa Indonesia PKN begitu macam Ibu Maria tadi lah. Jadi kita tengok KD dia di sana, KD sama KI dia, KI dia. Jadi itu yang kita kena fokus lah. Kalau kita fokus dengan RPP dia pun kita akan gunakan itu juga, kita masukkan bahasa Indonesia atau KD begitu. Yang menurut yang saya dapat dari Pak Nova sama Ibu Fida lah. Memang tidak ada IPA, tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada matematika di dalam SB. Kita fokus di bahagian di dia kompetisi dasar di sana. Jadi Bu Yasinta sama, kami kelas 3 juga. Jadi tapi saya ke bahasa Indonesia dan saya ambil wujud benda. Jadi begitulah dia punya apa? Oh, jadi mohon izin Pak Anto. Mohon izin Pak Anto. Halo. Pak Anto. Oke, lanjut Bu. Lanjut. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Pertama ada message Pak Nova masuk tuh Pak. Mohon dilihat. Dan saya juga mengambil di kelas 2 karena memang saya wali kelas 2 ya, jadi untuk memudahkan saya lah untuk tidak mengganggu orang lain kan. Nah, itu adalah salah satu alternatif yang untuk tidak mau untuk memudahkan kita lah. Contohnya saya ambil di tema 3 pembelajaran, tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, di situ kita harus lihat juga fokus kepada apa yang harus kita teliti di situ, kepada penelitian kita, apa sepatutnya di situ yang kita harus teliti. Kalau saya, kan itu tema ya kan, K13 kan. Nah, kalau saya fokus penelitian saya itu membaca. Begitu. Jadi yang materi lain itu saya tidak fokus di situ, hanya membaca saja yang fokus di situ. Jadi dia bahas itu termasuk bahasa Indonesia, begitu. Kalau saya Pak, terima kasih. Dan itu juga yang Bu Yusufina tadi ya. Kalau tidak mau kalau tidak mau susah ya kita sendiri yang buat, jangan kutip dari orang lain karena saya juga mula-mula begitu mau kutip dari orang lain tapi bingung sendiri gitu. Jadi akhirnya saya ambil solusi sendiri, daripada saya bingung sendiri saya ambil penelitian di kelas saya sendiri karena saya sebagai wali kelas begitu. Terima kasih. Oke Bu, mungkin masih ada masukan dari rekan-rekan yang lain? Pak Anto, boleh aku tanya? Nanti dulu Bu, kita selesaikan dulu ini. Maksudnya kita dengar dulu masukan-masukan dari jangan dulu bertanya. Saya juga mungkin untuk Bu Hasrina, ya memang dia ada masalah nanti untuk seterusnya sebab apa? Yasinta? Oh, minta maaf. Ya, Yasinta. Ya, kan kalau macam di apa yang kita teliti itu di kelas 3 kan sekarang sudah kurikulum 13. Jadi kalau macam dalam KD itu tidak tertulis apa itu IPA untuk kelas 3, itu nanti akan jadi masalah lah. Jadi kalau boleh Ibu mungkin macam Ibu Nurima tadi itu kan diganti jadi bahasa Indonesia kan? Ya, begitulah solusinya supaya nanti bila sudah deskripsi itu kan nanti memudahkan Ibu untuk memberi penjelasan tentang apa yang diteliti, sebab kalau masih IPA maksudnya
di kelas 3 itu masih menggunakan KTSP. Ya, kita takut nanti ada masalah ke depannya, yang contohnya yang bahagian apa sudah, kan Ibu sudah masuk siklus kan. Ya nanti kalau sudah pergi jauh, nanti susah juga nanti kalau ya dipersoalkan, kelas 3 mana apa begitu. Ya, itu saja Bu. Boleh juga. Atau bagaimana ya kalau saya ubah kelasnya? Kalau di kelas 4 kan? Atau saya ubah kelasnya? Ya, betul tuh, Bu. Lebih baik Ibu tukar kelas saja. Kalau saya setuju Ibu tukar kelas, sebab kalau tidak kalau tidak nanti tidak sesuai itu. Iya. Terus Fokus sekarang ini judul kita itu sudah fix. Ya, lebih baik Ibu tukar kelas saja. Itu saja cara dia, daripada Ibu tukar tajuk terus. Lebih baik kelas. Tukar kelas kan, kalau kelas 4 kan ada IPA. Mohon izin Bu Yasinta, wali kelas tidak. IPA memang ada di kelas 4. Saya pun ambil mata pelajaran IPA sekarang. Betul, kelas Bu. Oh ya. Ini tuh Bu Yasinta. Ya, Mohon izin Bu Yasinta, wali kelas tidak? saya sebenarnya di kelas 3. Lebih Kan bagus dulu Bu penelitiannya di kelas Ibu sendiri. Jadi enggak susah Bu. Kalau penelitiannya di kelas sendiri. Iya, memang kelas saya banyak kelas. Maksudnya saya ada di kelas 1, di kelas 2, kan di CLC Tunas Perwira itu ada 2 sekolahnya, ada 2 tempat kegiatan belajar. Jadi yang sebelah pagi itu saya di Tunas Perwira 1. Jadi yang sebelah sorenya tuh saya di Tunas Perwira 2. Artinya kalau di Tunas Perwira 2 saya dengan suami saja. Jadi kalau di sana kan ada berapa kelas tuh. Jadi saya merangkap kelas 3, 4 begitu. Dari kelas 1 sampai kelas 4 itu saya yang rangkap semua. Nah, fokus satu Bu di penelitiannya di mana dan apa yang mau diteliti dalam kelas aja, itu Bu. PTK Bu, ini PTK. Iya, penelitian saya itu apa? Hasil belajar siswa yang kurang. Artinya siswa itu kalau yang di IPA itu kan mereka kurang fokus. Ya. Ada yang minat, ada juga yang tidak minat. Artinya mereka tidak seberapa tidak fokus lah dalam pelajaran IPA. Makanya judul saya itu bermain sambil belajar. Nah, jadi kalau kelas 3 kan maksudnya tidak ada IPA, mungkin saya ubah kelasnya pergi ke kelas 4. Ibu, ya. Kalau sekarang kan di tema 3 kelas 4 dengan tema 2 kelas 3 hampir sama tajuk dia itu. Maksudnya temanya sama. Kalau tema di kelas 4 peduli terhadap makhluk hidup. Jadi saya ambil mata pelajaran IPA dari dalam. Terus kalau tema di kelas 3 itu tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Jadi hampir sama saja. Jadi temanya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Jadi memang baguslah tukar pergi kelas 4 saja. Oh iya. Oke Bu, ya terima kasih. Itu saran saja Bu. Dari Ibu saja mana yang baik untuk Ibu. Ya, mungkin saya tukar kelas lah. Oke, untuk RPP tadi sudah jelas Kak? Kalau saya pribadi, kalau siklus kita menggunakan online, jadi pasti RPP-nya RPP daring. Tapi kalau macam Ibu Hirna yang masih boleh buat begitu, berarti RPP-nya boleh RPP luring lah, karena ada tatap muka. RPP daring ini sudah banyak. Di internet banyak bertampiaran. Iya, betul Cikgu. Tadi saya cek pun matematika memang masih itu RPP yang guna buku tuh. Saya cek pun begitu juga, cuma kegiatannya itu bukan tetap muka punya. Di bahagian kegiatan, dia punya indikator tuh yang kompetensi dasar masih sama.
Tapi bagian kegiatannya itu berubah. Sudah, kalau bagian saya yang matematika tuh. Iya, iya Cikgu, kebanyakan diubah di kegiatan pembelajaran, misalnya mengajak siswa berdoa bersama-sama melalui WhatsApp group, begitulah. Ya, betul. Itu saja yang diubah bagian kegiatan kan? Iya. Tidak jauh beda juga. Jadi RPP kita mungkin boleh kita buat sudah. Terus Pak Anto, yang permasalahan itu lampiran-lampiran per siklus itu apakah semua hasil kerja murid dalam satu kelas atau bagaimana ya? Kalau saya pribadi pengalaman dari buat laporan yang namanya bukan pengalaman lah, maksudnya yang saya baca-baca semua nilai anak-anak misalnya 30 kita lampirkan, ada tabelnya memang ditulis semua di lampiran itu, kemudian di hasil dan pembahasan itu dibahas. Jadi tidak semua dibahas, misalnya nilai si A sekian, nilai si B sekian, nilai C sekian, tidak, tapi disimpulkan dari pencapaian misalnya 30 anak, misalnya ada 30% yang sudah mencapai KKM, ada sekian yang mencapai yang belum. Mungkin karena disebabkan oleh ini dan ini. Pokoknya dibahas itu. Kemudian nanti untuk di lampiran mengenai foto, mungkin tidaklah mau di foto. Mungkin ada beberapa foto anak, sementara membuat tugas. Kemudian ada beberapa lembar kerja anak yang difoto. Oh iya, terus soalnya juga kan? Ya, kalau soal itu kan jelas di dia masuk ke RPP itu. Oh, Kalau oke. Oh, mohon izin Pak. Kalau yang soal itu kan Ibu kan sudah dikatakan LKS Badan Kerja Siswa itu, Bu. Maksudnya Bu Ros? Yang Ibu bilang tadi itu kan soal-soal yang kita mau kasih ke anak-anak ya? Tidak, kan kita buat dulu siklus 1. Jadi ada kan tes kita bagi anak-anak tugas begitu. Jadi hasil kerja mereka kan kita mau nilai, itu maksud saya, Bu. Oh iya, itu. Nah, hasilnya itu nanti juga foto hasil nilai, fotonya juga ada Bu, dibikin di lempiran. Lepas itu yang ada juga kita buat tabel itu, yang nantinya di situ ada rata-rata dan presentasi ketuntasan itu. Begitu Bu. Kalau saya buatlah, nah RPP itu Bu, saya buat sebelum saya laksanakan pembelajaran. Contohnya siklus 1, saya buat dulu RPP, saya buat dulu video, sudah ada semua, baru saya laksanakan pembelajaran. Nah nantinya siklus kedua itu kalau saya sudah nilai, saya sudah rampung, saya sudah tahu berapa presentasi, kalau memang belum lagi sampai KKM, saya buat lagi RPP, ataupun video, ataupun melalui Zoom itu nanti, baru saya buat Zoom, begitu Bu. RPP-nya dulu dibuat. Nanti itu hasilnya yang difoto siswa itu ya kan Bu, yang lembaran kerja siswa tadi itu difotokan, dikirim ke kita di WA grup kan, nantinya itu kalau saya nanti saya jadi masukkan di lampiran juga itu Bu, sebagai bukti, begitu, di lampiran itu, akan ada itu. Kan persiapan awal. Oke. Tapi masih ada teman-teman kita yang belum sudah masuk siklus tapi RPP-nya belum sedia, begitu. Jadi jalan pertama itu buat RPP dulu, baru buat pembelajaran. Kan begitu kita kan selalu belajar kan begitu. Kan tidak mungkin kita buat kasih belajar anak dulu baru kita buat RPP-nya. Kan apa yang kita proses belajar itu kan melalui dari RPP kita itu. Begitu. Kalau saya lah. Oke, terima kasih.
Oke. Ayo Pak Anto, di mana sudah? Terkeluar Pak Anto? Aduh. Pak Anto. Selain dia tidak bagus lagi mungkin. Sorry, tadi lain, enggak tahu lah kenapa. Oke, dilanjut saja kalau ada yang mau tanggapi. Itu di bagian bab 3 Pak Anto. Mungkin Pak Anto boleh sharing-sharing bagaimana cara memulai permulaan, apa maksudnya, ada ide kah? Macam mana permulaan di situ? Di bab 3. Tapi bab 2 itu kan harus dari buku-buku. Ya, maksud saya tuh untuk tadi kita ikut sejak itu yang di apa itu UT punya apa yang baru-baru karena kirim tuh kan yang si Herman matematik ada Herman tuh. Jadi di situ ada yang sudah disediakan sampai bab 3 kan. Jadi kita ikut dia punya itu sejak kah? Formatnya atau Ya, format dia maksud saya. Mau memulakan tuh yang itu bahagian bab 3 sudah. Sebab dari awal kita ikut yang begitu kan. sesuaikan Jusmi Yang kita akan bagi ke baru-baru. di bab 3 pelaksanaan perbaikan pembelajaran kan. Bagian penelitian bab 3 itu. Iya Pak Anto, iya. Bab 3 di situ, perbaikan pembelajaran. Kalau saya pula itu di situ saya ada apa? Hello. Ya, juga teruskan. Ya, Pak Ketua. Bab 3 itu pelaksanaan perbaikan. Kalau di Juknis itu ya sama. Kemudian yang pertama bagian A-nya itu subjek penelitian, lokasi kita, waktu pelaksanaannya, tanggal lah. Kemudian deskripsi per siklus, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dengan refleksi. Jadi yang ini kan yang di bagian pelaksanaan pembaikan pelajaran sudah. Jadi ada di situ subjek penelitian. Jadi yang contoh yang sudah dia bagi ini seperti itu juga lah yang kita ikut kan? Iya, penelitian ini dilaksanakan di kelas berapa begitulah. Boleh diubah-ubah sedikit lah. Yang jelasnya tidak jauh dari ini, tidak jauh dari lokasinya dengan jadwalnya. Lagi itu apa? Itu apa? Jadi kan di sini dia tulis di kelas 4 SD. Jadi kita kan bukan kita sekarang daring kan. Jadi macam mana itu mau kasih apa? Ikut begitu saja di kelas 1. Tidak. Bu, kan di kelas mana Ibu penelitian, Bu? Di kelas mana? Itu yang Ibu tulis. Kelas mana? Di sekolah mana? Contohnya Ibu di Good Samaritan begitu. Kelas berapa di Good Samaritan gitu. Ibu. Oke. Terus kita. Yo. Pak
paham juga memang mau diteliti di kelas 4, tapi permasalahannya bagaimana sebab kalau di kelas kan dibuat di kelas, jadi saat ini kan kita buat video, apakah mau diterangkan, dilakukan dengan melalui rekaman video atau macam mana, itu permasalahannya. Memang tahu di kelas 4 kah, kelas 2 kah, kelas 3. Itu permasalahannya kan kita sekarang video buat rekaman, jadi apakah penelitian. Oke, kalau saya ikut kondisi Ibu sekarang, apa yang Ibu lakukan sekarang? Begitu. Kalau Ibu lakukan daring ya begitu. Kan yang contoh yang kamu adakan yang itu tatap muka bukan daring ya. Kan kita sekarang itu daring ya. Nah, yang contoh yang ada itu kan tatap muka ya. Oke, di Juknis itu subjek penelitian itu di sana diterangkan lokasi, nama sekolah, ya, tempat mengajar dan lain-lain. Jadi repot-repot berpikir. Jadi misalnya kalau saya penelitian ini dilaksanakan di kelas 4 CLC Good Samaritan. Ya, good. Begitu Pak. Itu daripada kita repot-repot berpikir nanti kalau ada koreksi ya kita ganti lah. Iya, saya seperti itu Pak. Kan tempat penelitiannya nama sekolah saja kan Pak yang ditulis ya? Iya. Jadi siswa subjeknya itu kan siswa kelas berapa yang kita teliti kan Pak? Begitu? Begitu ya? Oh, saya oke. Tempat penelitinya kita pakai nama sekolah kita kan Pak? Yuk, makasih. Oke. Jaga kesehatan Pak Anto. Sering-sering lah sedikit Bapak Anto. Kita mau ini ilmunya Pak Anto ini. Saya betul untuk saat ini baru yang ada itu video. Saya juga sampai baru di siklus 1 itu. Tapi kalau yang ini siklus 2 memang saya buntu sudah tuh. Mana teman-temannya yang lain di sharing mumpung masih ada waktu. Mana tahu kita boleh terinspirasi dari pendapat teman-teman, dari cara teman-teman. Nah, mana Bu Halisa ini? Sharing-sharing lah, Bah. Sudah di ini nih, sudah di penutup ini. Di lampiran kali sudah. Sudah, selesai semua. Nah, iya, sharing-sharing lah kami nih. Udah lah, Bu, masih dalam proses, ada lagi belum siap. Nah, sharing-sharing lah bagaimana caranya, sebab kami ada yang buntu, kasihan. Masih itu. Mungkin perlu siraman-siraman yang sudah bisa melalui, begitu. Saya ini Bu, masih di siklus 2. Masih sudah di siklus 2. Tinggal penilaiannya lagi Bu saya. Dan konsultasi sama tutor lagi. Kalau sudah oke, sudah. Ya, kalau siklus 1 juga saya masih menunggu 1-2 orang yang penilaian itu. Jadi kalau sudah ini menunggu siklus 2. Mana Bu Justin ini? Mana suaranya? Aduh. Bu Justin sakit, Mbak. Dia jaga kondisi. Penat waktu PKR tadi. Ada. Ayo sharing-sharing Bu Justin. Justin jaga kondisi Bu Justin. Jangan sampai sakit. Iya. Saya baru bab 1. Kalau saya kan masalahnya Ibu Justin dengan Ibu Asrina dengan Ibu Kristina itu yang namanya PTK. Jadi semua di dalam kelas. Kalaupun ada yang tidak aktif, itulah yang kita mau carikan solusi sama-sama macam mana supaya yang tidak aktif
kita boleh aktifkan juga karena Ya, tidak bukan tidak boleh bukan 30 pasal aktifnya Pak Anto. Bukan pasal aktifnya, tapi foto. Apakah 34 siswa mau dipoto semua di lampiran atau disatu kalikan saja nanti? Oh tidak. Kemudian, Oh itu nanti-nantilah biar mau dikumpul baru dijawab itu. oi, nanti kami kasih padam di dalam telepon. Cigu, Ya, Cigus, mungkin itu kalau di lampiran nanti hanya lampiran hasil pekerjaan siswa. Tidak mungkin lah itulah. mereka semua masuk. Prosesnya tidak ya Bu? Ya, agak susah ya kan prosesnya itu kan kita mau ini kan. Jadi nilai saja lah kan mungkin dari 34 siswa nilainya dari atas. Ada Bang, Begitu kalau kan? ada Ibu Titin punya skripsi ya hari itu. Jadi saya coba cari lampiran. Ibu Yustin, nilai itu dirampung di dalam satu tabel, Bu. Ya itu nilai. Foto Ya. foto muda aduh Kalau saya tidak semua, Bu. Di screenshot boleh lah kan? Iya. Nanti lebih jelas tanya Pak lah supervisor. Nanti. Kamu tahu kan demam saya ini? Aduh. Saya juga Bu, Demam tapi mau ini juga, mau enggak tenang juga kalau saya ini duduk limpang kalau enggak tahan. Baru bangun awal sudah, maksudnya baru jam 5 sudah terjaga sudah. Bangun sudah, tidak bisa tidur sudah balik. Malam sampai saya salah kirim sama Pak Anto, PKR. Saya juga salah terkirim sama Bu Yuli. Tugas IPA saya kasih Pak Anto. Tadi pagi saya lihat jam 12 lebih kan saya kirim semalam. Sekali tugas IPA pula, IPA 2. Saya kasih Pak Anto. PDF. Baru tadi pagi terus saya pergi buka laptop balik. Oke, Cikgu Anto, saya mau tanya, keluar tajok sekejap itu tugas 3 PKR itu video dengan RPPK? Macam video saja, Bu. Tugas 3 itu video saja. Video saja, tapi disesuaikan RPP. Disesuaikan dengan RPP yang kita sudah buat itu tugas 1 dengan tugas 2. Kita ambil salah satunya kan? Salah satunya, ya. Macam saya, Salah satu. Macam saya mau ambil model 222. Begitu. Saya pikir buat RPP ataupun tugas baru, RPP baru, rupanya dari antara 2 itu. Ya, video baru 5 menit saja, tidak boleh lepas dari 5 menit. Baru saya cakap selamat pagi sudah. Macam video yang 1. Video doa selesai sudah. 7 menit. Tapi anak saya pergi kasih pendek, itu doa saya suruh potong. Itu doa tak apa ya, langsung sudah yang Yang itu pun susah. Ya? Anak saya menunggu dari pagi sampai malam. Sudah. Apa itu? Maksudnya susah terdownload. Jauh. 5 menit. 7 menit saya pergi kasih potong sudah jadi 5 menit. Bagus, siap sudah. Belum. Video. Siklus 1. Cikgu Kris dengan Cikgu Yustin. Besok saya kirim video. Terus yang tidak dapat download, kok tolong Alamak, banyaknya. Ada kelas bukan di sini? Kelas berapa? Betul lah, ada kelas 4. Oh, banyak. Ada. Bu Yustin, saya ada. Kamu belum bagi-bagi lagi, belum masuk tugas dia. Yang 3 saya tugaskan, tinggal itu murid saya yang tidak masuk, yang kamu tangani Bu Yustin. Cepatlah beri tindakan Bu Yustin, tolong. Tidak boleh harap. Lama Bu Ibu Yustin.
Orang tuanya. Nah ini saya kasih tengok Iya. kawan. Mana? Atau anu saja Ibu Justin, kau kasih nampak itu video dari HP-mu, baru suruh dorang buat kerja. Nah ini mana siapa punya kerja? Pokok pepayas. Ibu Kristina kah punya ini? Tidak jelas. Tidak Tidak jelas. nampak. Garis-garis saja saya nampak. Saya punya itu. Tiga orang itu yang yang saya bagi soalan. Kok mau buat apa itu tahu? Ibu Felicia pun banyak sudah di sini terkumpul. Itulah kau. Jonathan kan? Mana dia pergi? Siapa? Jonathan. Bagi dia yang satu saja itu. Ada yang paling awal saya bagi. Ada lagi kah? Siklus ya? Tidak, belum. Itu juga soalan saya itu tidak belum. Ya, belum diantar-antar. Yang link nanti bilang dia pergi bejiran tadi. Dibawakan teleponku dia pergi bejiran. Siapa? Siriani? Ya nih, ku bilang mama Siriani, si pergi ambil pucuk ubi kan jam 1 tadi. Dia bilang pergi rumah tetang jiran sana kawan. Ku bilang ada tugasnya itu langsung mau jawab di telepon. Nah Ibu Justin, kalau mereka tidak boleh download, kau kasih nonton itu video lewat HP-mu, baru Terus? suruh orang jawab soalannya. Iyalah. Di video itu ada soalannya. Nah Ibu Kristina, kau juga Tapi tengoklah itu video terlalu besar size-nya, 800 MB. Alamak. Sedangkan saya sikit saja anak. Pak Anto, tidak mau minta tolong dengan saya ke Pak Anto. Paling ramai nih kampung banjir ini. Oh, termasuk betul. Kalau mereka tidak Kalau tidak Kalau mau pun syukur juga lah, kurang-kurang sedikit kerja saya. atau boleh begini. Cikgu Bertin, kalau di situ boleh begini, kasih masuk pendrive baru putar melalui TV-mu. Boleh Pak, saya putarkan orang di sini, orang anu di sini belajar kelompok di sini, nanti gambarnya saya satu-satu kirim sama cikgu. Iya, tapi nantilah saya pusing ini yang mana saya mau kerja, gantung timun kah? Dari cikgu saja itu. Siklus kedua lagi belum. Siklus 2 lagi belum mau video macam mana ini. Siklus 1 belum kumpul, lagi siklus 2. Sekolah sekalian bikin video pembelajaran kelas rangkap. Oh ya kan. Besok. Wah, Saya tidak bisa buat kerja kalau ada orang intip-intip. Gila kalau besok, Jaga, besok saya tidak dilarang berkumpul. Nah, betul. Sejut 8.000 kah? 1.000 itu 1.000. Kalau Cikgu Hilisia bikin video, nanti si Tuan Napui jadi pelajarnya. Betul, dia cakap saya mau jadi punya pelajar lah supaya ada contoh. Dia cakap lagi tuh, aduh, di mana sih di bilik dia tuh office. Nanti dia bilang, Pak Nova, muridnya sama tua dengan gurunya. Kalian dengan kawan-kawannya, staff-staffnya di sana itu Cikgu Hilisia, kamu jadikan murid dulu. Habislah. Nanti tiba-tiba kamu dengar bunyi bunyi ada suara mau manggil anak kapal. Anak kapal. Diminta semua penumpang dia bilang nanti. Mungkin tiada yang mau dibahas sudah, jadi kita akhirilah kelas ini kan. Ya. Ya, Cikgu. Pak Nova pun sibuk. Sehat. Betul.
Oke, Bapak Ibu, lebih kurangnya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan untuk kelas pada saat ini, kita sama-sama tutup. Dan selamat sore. Selamat sore, Pak Ketua. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih konsultasinya hari ini. Nanti tanya-tanya saja. Spotting beton loh. Jadi boleh keluar. Oke, Bang. Ya. Boleh keluar sudah? Ya, Cego Justin. Tolong gambarkan saya nanti ya. Kerja Oke, anak-anak. Oke, Ya. terima kasih sebelum dan sesudah. Cego Felicia. Mungkin dia keluar sudah, lainnya itu bermasalah mungkin. Oh iyalah, berkumpul sudah di sini tuh tugas anak-anak dia. Cikgu Berti sudah keluar kah? Ada Pak Kolim kah? Pak Nur Kolim? Masih ada? Mana Pak Nur Kolim, Mbak? Kenapa dari tadi kau cari Pak Nur Kolim? Iya, Iya, ada. betul. Cari. Bukan lagi Pak Pargono dia cari Pak Nur Kolim lagi. Jangan cari Pak Nur Aduh. Kolim. Saya cari yang tiga-tiga itu. Wadidah. Bonus juga. Kirim-kirimlah sini kau punya kue kek. Siap lagi kue-kue tadi. Pak Pak tadi Suwadi, diam. Pak Suwadi. Dia orang sudah dengan Sibu Anu, dia punya nama itu. Pak Suwadi Kenapa? kan memang. Pak Suwadi Pak kan? Suwadi. Awas kok Pak Kenapa? Suwadi. Kenapa? Mas Wadi Wijaya. Basmati. Berusaha dan minta Entah. tugas tadi. Salah tadi tertulis. Minta tugas lagi kan? Ini Pak Suwadi Sama kan? Buddha. Salah tulis nama aku sih tadi. Satu Mana Pak Nur Kolim? Pak Nur Kolim kan? Saya keluar lah, bye-bye guys. Saya pun mau keluar sudah ini. Ada sembahyang di rumah nanti jam 6. Baik. Iya, Habis sama lagi sudah. semuanya ya. Selamat petang dan selamat berhari Minggu. Jangan habis. Selamat berehat. Belum habis. Apanya belum habis? Belum jam 5.04 ini. Kan sudah ditutup Pak Ketua. Oh sudah, Pak Ketua mana? Sudah Masih ditutup. direkam. Cuma masih kena rekam nih. Jadi jangan dulu keluar. Tanya Pak Anto lah. Dia sudah keluar. Belum kasir pun tidak tahu. Tapi masih ada 18 orang di dalam. Berapakah? 13 kah? Berapa belas kah itu saya tidak nampak. Tinggal 10. 10, Bah. Mungkin yang lain sudah keluar, Bah itu. Kalau begitu saya pun mau keluar lah. Ya, bagus kita keluar kan. Keluarlah Iya. saya mau Ya, saya pun mau keluar. Oke, Ya, masuk selamat rumah. beres. Oke, bye. Ada yang mau beribadah, selamat berehat, yang berehat. Oke, bye-bye.